لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواك ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في لا الشروق إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lim kita masuk ke bab 2, mempersiapkan puasa Ramadan, taubat, dirikan sholat, kemudian banyak berzikir kepada Allah. Al-isti'adadu lisyami Ramadana tu puas asla salawatika walau tu asibilah. Bab 2 ini ada 2 part kita tamatkan. Syukur alhamdulillah hari ini bertepatan dengan Sya'ban. Amalan yang paling pokok sebetulnya sudah ada di risalah kemarin, tapi yang paling bagus adalah baca Yasin dan zikir. Ya. Terus kalau diniatkan untuk puasa besok, puasa Sya'ban, jangan lupa zikir pagi sore. Ya, itu yang biasa diamalkan, anjuran ya. Karena perayaan Sya'ban ini sebetulnya beradanya pada masa tabi'in, ya. Bukan di masa Rasulullah ya. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang bertanya kita di part 2 saja ya. Langsung sahadatain. Kita awali talim kita lafadzkan sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali. La ilaha
isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha dunia sholih wa ilaha roti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Tabiah jatina wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khususan diri al-madi kalimatul radin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina 'alal Islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ahdika wa wadika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya rafi'u darajat. Allahumma ya syafi'al amrat. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina sakatil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini malam baik Nisfu Syaban, kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalabul ilmi. Dengan qodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa untuk hadir mengamalkan sunnah-sunnah Rasul ya tentunya. Baik yang hadir secara langsung maupun tidak langsung, wabil khusus Iwan Ahwat YMA semuanya rahimakumullah. Tadi sudah disebut Al-Fakir coba sebagai pentaklim membahas perkara persiapan kita Ramadan. Di bab 2 ini kita tamatkan ya, ada 2 bab. Amma ba'du, langsung saja ke tajuk risalah, tidak memperbanyak mukadimah. Sebagian ulama itu seperti Imam Al-Ghazali, kita pahami puasanya ya, karena kita harus ilmui puasa itu, tidak digampangkan ya. Al-Imam Al-Ghazali Hujatul Islam menyebutkan bahwa puasa itu menjadi 3 tingkatan atau 3 derajat. Di derajat mana kita puasa? Ya, tentunya tingkatan yang ketiga ini derajat paling tinggi, biasanya begitu ya. Ini termaktub dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Langsung nukil saja secara kesimpulan tingkatan puasa itu sebagai pemahaman kita nanti pas kita mengamalkannya di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam anas sauma talatu darajatin saumul umimi
selawatnya orang umum. Wasaumul khususi, puasanya orang khusus. Wasaumu khususil khusus, puasanya orang yang lebih khusus. Wa ama saumul umumi wa huwal kaful batni wal farji an qada'is syahwati. Ya. Wa amma saumul khususi wa huwa saumus solihina wa huwa kafus samayi wal basyari wal lisani wal yadi wal rijli wasyairi jawarihil ainil atami. Itu puasanya yang khusus, ya, yang lebih khusus lagi. Wa ama saumu khususul khususi fas saumul qalbi, ke kalbu, anil himami daniyati wal afkarid dunya wal afkarid dunyawiyati waqafuhu amma siwallah aja wajalla bil kuliyati wa yasulul fitri fi hadas saumu bil fikri fi ma siwallah aja wajalla wal yaumal akhiri wa bil fikri fid dunya wa hadihi rutbatul anbiya'i wasyidikina wal muqarrabina fa innahu aqbalun bikun bil himati ala Allah aja wajalla wan syirafin an gairullah subhanahu Allahu bitasarrufin. Artinya begini, jadi ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Ya, jadi puasa itu ada 3 tingkatan, ada 3 level. Pertama, puasanya orang-orang umum, orang kebanyakan. Ya, ini ada di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali. Yang kedua, puasanya orang-orang khusus. Dan yang ketiga, puasanya orang-orang yang terkhusus. Pertama, puasa orang umum itu adalah mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Itu aja. Sedangkan puasa orang yang khusus, ini adalah puasanya orang-orang soleh. Mencegah mata, telinga, lidah, tangan, kaki, dan semua anggota badan dari perbuatan dosa. Di samping juga tidak makan dan minum. Ya. Sedangkan puasa orang-orang yang terkhusus adalah puasanya qalbu, puasanya hati. Dari tekad-tekad yang buruk, dari niat-niat dan pikiran-pikiran duniawi, dan mencegahnya dari segala hal selain Allah secara total. Baik lahir, fisik, dijaga semuanya. Berbuka dalam puasa seperti ini adalah dengan berpikir tidak selain Allah dan hari akhir, dengan berpikir tidak tentang dunia. Ini adalah tingkatan para syidikin, para nabi dan muqarrabin. Karena itu adalah menghadapkan semangat dalam puasa tingkat ketiga ini, tekad kita kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Makanya puasa yang terkhusus itu selalu banyak zikir. Nah, itu sunnah Nabi. Ya. Jadi berdasarkan kualitas puasa dan tingkatan orang-orang yang berpuasa inilah disimpulkan oleh ulama salaf dan berkata secara jumhur ulama salaf, ahwanus syiyami tarkus syarabi wat ta'ami. Itu kesimpulannya. Artinya puasa yang paling ringan adalah meninggalkan minuman dan makanan serta berhubungan intim di siang hari. Itu puasa paling ringan. Sampai-sampai sahabat Nabi Jabir bin Abdullah berkata begini, Ida sumta fal yasum saumauka
wa basaruka walisanuka anil kadibi wal maharimi wada ada jari wa yakun alaika wa qorun wasakinatun yaumas saumika wala taj'al yauma saumika wa yauma rafika sawaan. Jika engkau berpuasa maka hendaklah telinga, mata, lidahmu berpuasa dari berbohong dan perkara-perkara yang diharamkan, mendengar maupun melihat. Jangan sampai engkau menyakiti tetangga. Ya. Hendaklah engkau dihiasi dengan kewibawaan, kehikmatan, dan ketenangan di hari puasamu. Dan jangan engkau jadikan hari puasa dan tidak berpuasa sama sekali. Itu sahabat menyimpulkan begitu. Jadi dengan begitu, puasa kita dapat ilmu. Itu tidak sekedar sebagai kewajiban menahan lapar dan haus saja kan. Ya, berubahlah puasa kita. Melainkan sebagai sarana makrifat mengenal Allah, itulah yang tertinggi. Dan sarana melatih kerendahan hati. Itu poinnya dari puasa. Ya. Jadi sejak umat terdahulu, ya, umat sebelum Nabi ini juga ibadah puasa ini diwajibkan, tapi berbeda dalam segi hitungan dan waktunya. Umat-umat sebelum Islam. Nah, jadi sudah ada perintah puasa. Jadi perintah puasa itu sudah lama, ya. Nah, dasarnya difirmankan Allah dan katanya. Ya. Enggak ya? Sungguh, ya. Jadi dasarnya umat-umat terdahulu itu berpuasa difirmankan Allah. Nah, mungkin banyak yang tahu ya. Al-Baqarah ayat 183 kita dasari Iqra Iwan, itu dia. Inti Al-Baqarah 183 itu menunjukkan umat-umat terdahulu udah ada perintah puasa di PT. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuannya apa? Bertakwa. Ya. Bertakwa itu memakrifati Allah, mengikuti perintahnya, jauhi larangannya, kan gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan puasa adalah tradisi spiritual yang sudah kuno. Sudah purba kan, ya, bagi manusia, ya, untuk bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam hadis juga disebutkan bahwa orang yang berpuasa itu perlu kita yakini sebenar-benar yakinnya. Nah, walaupun kita sudah banyak tahu ini, banyak sering dibacakan, tapi syarat ilmunya harus dibaca ulang itu untuk mempersiapkannya. Supaya puasa kita itu diingatkan kembali ke sini arahnya. Ada makomatnya puasa itu. Dan diperintahkan dulu dalam sejarahnya oleh umat-umat terdahulu juga. Dan tujuan untuk bertakwa, ya kan itu kan. Jadi di hadis juga disebutkan bahwa orang-orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Banyak yang tahu nih, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa. Yang keduanya ada yang menafsirkannya ketika berhari raya. Ada yang menafsirkannya ketika bertemu Allah. Tentunya di surga. Ya. Itulah kegembiraan ketika bertemu Tuhannya.
Jadi inti berhari raya itu ada yang menyandarkan bertemu dengan Robnya dalam konteks spiritual. Ya. Karenanya Nabi Muhammad SAW menunjukkan begini, betapa kebutuhan pokok manusia sebenarnya adalah, mau tahu kebutuhan kita? Makan. Ya, Bapak banyak mobil tapi nggak bisa makan, kacau juga kan? Ya gitu ya. Kebutuhan kita pokok makan. Lisyami farhatani, farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Itu berdasarkan hadis tadi. Kegembiraan berbuka puasa dan kegembiraan bertemu dengan Robnya. Ini kan konteksnya dalam kita berbuka, makan. Betul kan? Tapi konsep ruhaninya itu lebih dalam lagi. Ya. Itu nanti ada rasa gembira. Jadi bukan bagusnya, enaknya makan. Ya. Ya. Kegembiraan yang dirasakan saat berbuka puasa kita alami itu loh. Waktu menunggu sebetulnya. Begitu juga berhari raya. Meskipun tanpa harta atau kemewahan. Ini kan menunjukkan begini. Betapa berharganya setiap suapan makanan. Ada hikmah di balik itu. Ini mengajarkan apa coba ikhwannya? Syukur. Mengajarkan kita hidup banyak syukur. Luar biasa. Atas nikmat makanan yang diberikan Allah. Karena jangan disepelekan. Nasi satu butir orang dulu kalau ini nggak boleh terbuang sia-sia kan. Nah bayangin Pak. Nah, karena itu salah satu orang yang kufur nikmat loh. Nggak mensyukuri sesuatu, bukan kufur. Nggak pernah syukurnya nggak pernah terrealisasikan. Karenanya memakai Ramadan itu ya ada banyak yang relevan, yang biasa dulu ya. Yang relevan dulu aja memaknai Ramadan itu. Nah, yang bisa dijelaskan untuk konteks salah satunya berbaik sangka kepada Sang Pencipta. Juga puasa di sisi lain adalah ibadahnya sifatnya apa Pak? Puasa itu ibadahnya sifatnya individu, personal dengan Tuhan. Ingat, puasa itu ibadahnya sifatnya personal. Ya. Karena itulah hanya puasa yang disebut oleh Allah sebagai ibadah untukku. Udah tunggu aja nih, iya kan? Dan pahalanya dariku, kan gitu. Jadi jangan disepelekan. Yang kadar balasannya menjadi hak prerogatif Allah loh. Ya. Karena itu makna ini kita tidak seharusnya mengurusi perbuatan orang lain dalam berpuasa. Bukan egois. Perbaiki diri. Karena hubungannya sangat pribadi. Ya. Lantaran kepada saudara semuslim itu kalau dituntun syariat. Ya. Misalnya sering kita kan mendengar ucapan, "Woi, kamu kok nggak terawih puasa?" Dibentak-bentak orang itu. Mumpung Ramadan setahun sekali. Hati-hati, kalimat itu bisa keliru. Konteks tarbiyahnya nggak begitu. Banyak ulama kan gitu kan, menaikkan puasa-puasa yang sunat. Bukan nggak boleh terawih. Terawih itu anjuran. Ya. Arti kata, kalau antum menyuruh mereka terawih, ya. Hati-hati, pahami dulu. Jika diucapkan kepada orang yang sudah ujur gimana? Semisal ada orang ujur ini tersangkut dengan tugas kerja pada malam hari. Antum termasuk dosa. Jadi konteksnya begitu. Sebab hukum dasar terawih itu apa Pak? Jawab. Sunnah. Kecuali kamu kok nggak sholat duhur, itu boleh. Sama ya. Jadi kamu jangan mempertarbiyahkan yang sunnah itu kepada orang kita nggak tahu apakah itu ujur atau tidak. Sekarang tanya, dia tidak terawih tapi dia mencari nafkah untuk anak bininya. Tinggi mana amalannya Pak? Tinggi mencari nafkah. Ini yang perlu kita pahami. Jadi hati-hati menasihati orang. Kadang-kala orang sekarang itu perkara sepele yaitu ditinggikan Pak. Harus begini, harus begini. Ini kalau ada si ampa ini harus mandi wajib nih. Kalau udah kena, enggak begitu Pak. Si ampa bodoh teuing. Itu perkara sepele. Hanya menguatkan iman kok.
Kalau tadabur itu umpamanya ya. Jadi ada perkara kecil tuh aneh seperti Syaban. Itu anjuran. Sunnah itu. Itu anjuran. Nabi sendiri jangan dijual namanya. Kalau nggak ngerti ilmu hadis. Tahu perayaannya itu dari orang Yaman. Ya. Dari orang Yaman, sahabat Nabi, bukan tabi'in. Tabi'ut pula tuh berangkat ke Yaman merayakan. Nah, itu ditarik banyak orang Yaman pergi ke Jawa, ke Nusantara, dia ramein tuh. Jadi anjuran Nabi secara sahabat ada. Syaban itu mesti banyak Yasin. Zikir pagi sore. Dianjurkan juga puasa. Boleh? Tapi tidak hadis sahih. Duduk nggak? Itu anjuran. Bagus antum puasa di Syaban. Ya. Nah, ini penting antum dudukin. Ya. Jadi kadangkala kita menaikkan yang sifatnya sunnah. Ya. Yang wajib justru digampangin. Ya. Nah, jadi hati-hati menjelaskan perkara-perkara menyuruh orang. Ya. Antum kalau dia sudah melanggar yang sifatnya fardu, ya itu boleh antum tarbiyahkan. Tapi kalau sunnah banyak alasan. Ya. Ada ujur di sana. Ya. Betul kan? Tugas kerja malam. Sebab hukum dasar tarawih itu kan tahu kita. Apa? Sunnah. Bahkan kadar pahalanya mau tahu nggak? Sholat tarawih itu. Rendah Pak. Tinggi sholat sunnah rawatib. Masih tinggi sholat sunnah rawatib. Ya. Sedangkan mencari nafkah hukumnya apa Pak? Wajib. Mencari nafkah untuk anaknya misalnya kerja malam hukumnya wajib. Maka ditinggalkan juga boleh. Kecuali puasanya nggak boleh ditinggalkan kan itu wajib. Kalau siangnya. Nah, itulah kearifan kita. Ya, yang perlu kita pahami. Begitu juga perkara-perkara pencitraan dalam berpuasa. Ini yang sering merusak puasa bahkan bisa batal. Nanti kita bahas ya. Manusia sekarang itu kalau nggak ada pencitraan itu wah kacau Pak. Dinaikkan. Ya, silakan Anda tanya dulu. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah jelas ya. Puasa itu kita pahami lebih dalam lagi. Kalau hukum kita mencari nafkah untuk amanah ya. Kalau kerja malam hukumnya wajib. Ya. Jadi enggak masalah tidak tarawih. Ya karena tarawih hukumnya sunnah. Nah di sini yang perlu dipahami ilmunya, hati-hati bertarbiyah. Kamu gimana enggak tarawih? Yang boleh ditarbiyahkan itu kalau perkaranya fardu ain. Ya. Arif kita seperti ziarah kubur itu hukumnya apa Pak? Sunnah. Pembebas manasa. Udah dibolehkan dulu nggak boleh. Jadi bukan skala prioritas. Nah hati-hati kita sering memaknai Ramadan ini harus begini. Kalau nggak afdol. Misal ke kuburan harus tungging balik habis-habis. Perayaan ketupat 7 gini. Bukan begitu. Ya. Islam tidak mengajari hal-hal yang hati-hati. Kalau kita nggak paham ilmu menjadi kurafat nanti. Paham ya? Nah ini penting. Jadi penting. Nah, sekarang yang kita dalami lagi perkara yang sering terjadi di puasa ini perkara pencitraan. Bisa rusak loh, bahkan bisa batal. Jadi begitu juga pencitraan diri sejatinya merupakan salah satu naluri manusia. Pencitraan itu naluri manusia Pak. Sama pujian itu naluri manusia. Manusia kalau nggak dipuji juga kesel. Itu kan? Itu memang kayak gitu manusia sesoleh-soleh butuh pencitraan, butuh naluri. Natural. Ya. Tapi harus diilmui pada waktunya pas puasa hati-hati. Umumnya kita ingin dikenal sebagai orang baik. Pencitraannya positif. Betul nggak? Sekarang mau tanya.
Ivan Acendra pengennya dikenal sama orang itu orang baik kan? Kalau dikenal sama orang-orang paling jahat mau nggak? Enggak kan? Ya, betul kan? Pengen viralnya tapi viral orang baik, itu pencitraan kan? Ingat, Ramadan nggak boleh. Baru tahu ya? Ramadan itu bahaya itu. Di bulan itu nggak boleh. Ya, apalagi kalau pencitraannya munafik. Rusak. Ya. Sampai ke situ menjaga itu puasanya wabil khusus, sangat terkhusus tuh. Makanya orang puasa dulu, lama dulu itu berkalwat. Merasa saya orang baik juga nggak boleh. Nah, bayangin, apalagi dipopulerkan. Itu pencitraan. Ya. Udah jelas, memang pencitraan itu naluri manusia. Jadi kita ingin dikenal sebagai orang baik. Tidak ada yang ingin dikenal sebagai orang jahat. Naluri kan? Akan tetapi keinginan dianggap sebagai orang baik itu, zaman sekarang kalau kita renungkan, lihat aja Pak. Orang berjilbab dadakan kan? Hati-hati Pak, rusak puasanya tuh. Padahal puasa itu charger untuk 11 bulan ke depan bisa melakukan kebaikan terus. Dakwahnya keren-keren Pak. Coba lihat artis selebriti, bajunya gamisnya top-top Pak. Hati-hati, itu pencitraan tuh. Ini bulan baik loh, lahir batin harus baik loh. Jadi hilang pencitraan nggak? Itu Andung ingatkan. Makanya Andung menyampaikan puasa itu pada makomat paling tinggi. Kata Iya'umuddin Al-Ghazali kan merangka ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa wabil khusus. Kita menyampaikan puasa yang paling tinggi kan. Puasa umum kan hanya menahan makan, minum, lapar. Ya, sudah itu tidak berhubungan intim siang hari. Lebih khusus lagi, puasa khusus naiknya. Puasa mulut, nggak boleh berbohong, ya. Tangan, ya, gitu kan. Lebih khusus lagi, batin. Niat aja nggak boleh salah. Pencitraan jangan. Nah, di mana puasa kita selama ini kalau nggak berubah? Seharusnya bisa berubah. Kan penting yang sampaikan ini, hal yang biasa. Tapi banyak orang yang salah memahaminya konsep puasa kan. Kebayang nggak orang puasa itu tidak sholat fardu Pak? Kebayang ya? Sedangkan niat aja harus dijaga kan? Pencitraan harus dijaga. Nah, hati-hati Pak, Bapak puasa. Bapak memviralkan bahwa saya ini orang baik. Ya, itu pencitraan tuh. Betul kita pengen jadi orang baik. Ya. Apalagi zaman sekarang. Pencitraan itu bisa dikemas, bisa dipoles, percaya nggak? Iya kan? Sehingga orang yang tidak baik pun bisa turut berpenampilan citra sebagai orang baik. Bapak-bapak jangan terkecoh. Ya, kalau ada ulama kita perhatiin dulu background belakangnya. Benar nggak? Karena ucapan kalau melakukan pencitraan itu ucapan an-nafs. Bukan qalbu. Walaupun ucapannya baik, walaupun dia mengandalkan dalil Quran, tapi jadinya beda loh Pak. Ya, jadinya beda. Kalau sudah dikemas, dipoles, sehingga orang yang tidak baik pun bisa turut berpenampilan citra sebagai orang baik. Hati-hati di bulan puasa, mulai banyak tuh. Jadi puasa salah satunya melatih diri untuk kembali pada posisi kemanusiaan kita, ya, supaya dikenal baik karena berbuat baik, kan gitu bahasanya. Kalau dikenal baik di belakang tidak berbuat baik, gimana ceritanya Pak? Bukan karena seolah-olah baik, hati-hati Pak. Kan gitu bahasanya. Ayo pada kena nggak nindang setan dong nih? Nah tuh. Hati-hati Pak, puasa tuh.
Kita sudah tingkat makomat yang berbeda loh. Dalam ajaran agama, khususnya Islam, mengenal istilah apa Pak? Syariat. Dalam ajaran Islam. Ria tahu nggak ria? Itu ada kaitannya nggak pencitraan? Hati-hati Bapak, ria sedikit rusak puasa Bapak lo. Ini harus diingetin. Yaitu mereka yang beribadah karena hendak pamer kan? Bukan karena lillahi ta'ala. Maka toharonya tinggi, zikirnya tinggi puasa itu. Antum sudah menerangkan perkara nisfu Sya'ban. Itu amalan sudah di bab sebelumnya. Tapi ingat, itu anjuran ulama. Ya. Jadi jangan jual nama Nabi lo. Perayaan Sya'ban itu masih banyak perdebatan sekarang. Ya, bagus antum besok puasa. Bagus antum mengenal nisfu Sya'ban. Tapi jangan jual nama Nabi. Paham ya? Nah, ini kan di-share nih, antum nih. Banyak sekali nih, berdasarkan sunnah Nabi nisfu Sya'ban amalannya gini enggak. Amalan apa aja boleh nisfu Sya'ban. Kalau antum enggak hafal surat Yasin. Ya. Tapi jangan membentuk suatu amalan yang sifatnya kefardu. Harus sholat sekian. Ya istilah udah kacau nih. Itu gunanya thalibul ilmi ya. Nah. Jadi sudah jelas ya. Ria, kita sama tahu. No Ramadan. Berat tuh. Kalau antum ingin hebat puasanya. Beribadah hendak viral. Bukan karena lillahi ta'ala. Untuk menghamba semata kepadanya. Bukan ke sana, itu lillahi ta'ala. Kesalehan yang dipoles di ruang publik. Itu bahasanya Pak. Ya. Meskipun membuat pahala amal ibadah menjadi sia-sia. Laku sekarang Pak. Lihat aja besok. TikTokan Ramadan. Hadis keluar di TikTokan. Bila perlu jangan deh Pak. Kalau tujuannya pencitraan. Duduk. Penting ya. Penting ya. Ini mempengaruhi ke depan secara karakter tabiat loh. Banyak orang nggak beragama, orang beragama justru tertipunya di situ. Ya. Pas Sabiqul Khairat itu harus dibaca batin. Duduk nggak? Nah. Jadi di ruang publik hati-hati. Meskipun membuat pahala amal ibadah menjadi sia-sia dilakukan juga. Namun di mata khalayak atau konstituen bisa menjadi sangat bernilai. Ya. Dan pada waktunya, pada gilirannya dapat mendatangkan keuntungan duniawi. Benar nggak? Bahkan ada konsultannya. Kalau Ramadan begini, pakainya gini, dikirnya ini, untuk daerah ini. Ada konsultannya loh. Hati kacau Pak. Nah ini nggak bisa diandung kayak gitu tuh. Nah, ya. Perkara spiritual nggak bisa dagang loh. Nah, koruptor yang bersedekah, antum tahu nggak? Enggak kan? Kalau nggak tahu nggak masalah, kita nggak berdosa. Banyak nggak koruptor yang bersedekah? Ayo, nih, mendirikan rumah ibadah untuk naik haji berkali-kali, menunaikan sejumput uang hasil korupsinya, boleh jadi berhasil memoles citra dirinya. Betul. Sebagai orang alim, benar kan? Begitu juga mereka menyelang kampanye umpama kalau ada kampanye politik. Mendadak rajin ke pesantren, mengenakan baju gamis santri, mengelola kesan peduli urusan umat. Banyak nggak? Di mata pemilih tradisionalnya. Jadi pencitraan ini semakin masif, makin kesini, Pak. Semakin masif dilakukan melalui berbagai platform media sosial. Kalah Pak, mursyid sebenar mursyid sama Facebook, sama Instagram kalau ada tuh, kalah tuh.
Bini aja bisa lebih pinter daripada orang yang bisa ceramah. Terpaksa diem. Karena apa? Rantainya banyak. Tapi nggak sampai, Pak. Sanatnya banyak. Ini bukan mau. Ini ya, Anda tunjukin dulu pola kejiwaan kita di kondisi kodrat zamannya berpuasa itu. Enggak. Semakin masif pencitraan sekarang dilakukan melalui berbagai platform sosial media dengan menggerakkan buzzer masing-masing, betul kan? Ada konsultannya nih. Jadi secara marketing politik sesuai saran para konsultannya, tentu cara-cara seperti ini dianggap lurah, sah, karena mereka cari duit kan. Bapak kalau ingin populer dakwah Bapak banyak ini jemaahnya, Bapak harus mengikuti begini gitu kan. Pakai ini Pak. Kacau nggak tuh Pak? Agama loh, nggak boleh digituin loh. Puasa. Jadi mereka menganggap lumrah syah. Anda hanya ingetin, mesti sekali lagi nilai ibadahnya menjadi sia-sia. Liwat aja mah dia dilakuin. Betul nggak? Dalam konteks ini, puasa Ramadan menjadi ibadah yang unik loh. Adalah ibadah apa Pak? Ibadah hano. Puasa itu ibadah diem. Itu yang tertingginya. Berkata banyak aja bisa melenceng. Ya, walaupun perkataan itu baik. Duduk nggak? Udah banyak diem. Susah Pak. Orang yang sering nyerocos di bulan puasa suruh diem. Susah nggak? Susah. Udah banyak diem deh. Karena ibadah puasa itu ibadah diam, ibadah pasif, ibadah sunyi. Sepakat nggak? Itu dia. Nggak bisa dipoles biar Anda seolah terlihat paling lemas dan paling merasakan lapar. Nggak bisa. Tak bisa dikemas agar antum terkesan sebagai orang yang paling lama berpuasa. Karena semua orang mengawali, mengakhiri puasa dalam periode waktu yang sama. Beda dengan sholat. Kelihatan, oh ini lama nih sholatnya. Puasa gimana? Periodenya sama kan? Ya. Jadi betul-betul perkara batin. Jadi kalau ditanya, praktek dari orang torekot, nafi isbat, volumenya dikir, tajkiyatun, itu praktek syariatnya itu supaya bisa puasa secara tingkatan yang lebih tinggi. Duduk. Kapan? 16 hari lagi loh. Antum belajar torekot nih. Udah kemana-mana zikir. Tapi nggak bisa mempraktekin Ramadan. Kan bodoh belajar kita. Betul kan? Nah itu dia. Jadi dengan begitu puasa itu ibadah diem. Nggak bisa dilihat, waktunya sama. Tak bisa pula dilakukan brand image. Bahasa kerennya. Seolah Anda yang paling mengerti agama. Begini puasa, begini. Karena ibadah puasa simpel kan? Apa simpelnya? Bukan gampangin loh, itu perkara ruani. Cukup diawali dengan niat. Dan kemudian menahan diri dari makan minum, seks di siang hari tanpa harus menggunakan atribut tertentu. Sederhana nggak? Betul kan? Jadi berbeda dengan ibadah sholat yang bisa berlama-lama di depan publik. Namun cepat-cepat dikerjakan saat sendirian. Jangan bohong. Nah itu dia. Berbeda pula dengan ibadah zakat yang bisa ketahuan Anda membayar sekian banyak dan umat diminta ngantri banyak duit nih, ada rianya. Beda Pak. Untuk mengambil pemberian zakat antum atau seperti ibadah haji yang bisa dilakukan berkali-kali di saat kebanyakan rakyat harus lama menunggu masuk kuota keberangkatan karena antum duitnya gede banyak. Ada kesombongan. Kita tak bisa melakukan pencitraan di saat melakukan ibadah puasa gitu aja deh. Itu tinggi, berat loh. Itu poinnya.
Dengan kata lain, puasa benar-benar ibadah untuk Tuhan, untuk Allah. Persis seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi. Nggak salah Nabi ngomong, kan dari Allah. Puasa Ramadan membuat semua terlihat sama. Tak ada kesan yang bisa dikelola dan pesan yang direkayasa. Justru semuatan sosial puasa membuat kita bisa menengok jauh ke dalam sisi kemanusiaan kita. Merasakan penderitaan fakir miskin yang dipaksa berpuasa sepanjang tahun akibat ketimpangan sosial yang ada. Jadi alih-alih melakukan berbagai gimmick politik, puasa di bulan suci Ramadan itu mengikis segala kosmetik pencitraan diri kita. Kita semua sama-sama lapar, sama dahaga. Jadi pada titik tertentu, mudah-mudahan kita sampai ke titik puasa yang paling tinggi. Ya. Berat puasa, Pak? Berat di mana, men? Berat yang nggak kelihatannya, Pak. Amalannya. Ya kan? Ruhaninya. Semoga kita 16 hari lagi, ya, kalau masih diberi waktu bulan Ramadan, dimampukan kita mengubah kebiasaan pencitraan diri dengan cara menumbuhkan kesadaran akan ampera. Apa itu ampera? Amanat penderitaan rakyat, bukan rumah makan. Benar kan? Kan itu. Dirasakan penderitaan rakyat. Berpuasalah bersama rakyat agar memahami nestapa mereka. Sepakat? Sepakat? Ya. Lebih-lebih di saat harga bahan pokok meroket saat ini kan, ya, mudah untuk dituliskan, tapi butuh komitmen kita mengamalkan puasa wabil khusus, bil khusus. Ya, mudah disampaikan, tapi renungkan, sulit diamalkan. Mudah-mudahan bisa. Minta tolong kepada Allah. Karena itu Rasulullah bersabda, "Kam minan nasi yasumuna, lakinnahum la yasuluna ala ayyi azrin min siyami siwal ju'i wal atasi." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa pahala dari puasanya tersebut kecuali lapar sama haus saja. Betul nggak ucapan Nabi? Kerasa kita? Robah kita, tampil beda, itulah wali. Ayo, pencitraan no. Menurut para ahli sufi, tujuan berpuasa itu sudah jelas. Tidak sekedar menahan lapar dahaga, tapi tujuan utama puasa mengubah kualitas jiwa kita agar menjadi lebih terkendali dalam mengelola hawa nafsu, menghindar dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan mengutamakan akhirat daripada duniawinya. Jadi segenap umat Islam percaya, kita percaya, bahkan sampai titik sangat percaya bahwa puasa itu fungsinya mencapai derajat takwa. Ya, kan firmannya jelas dalam surat Al-Baqarah tadi, ya 183. Jadi kepercayaan itu tidak dapat diragukan deh. Semua tahu, antum puasa benar pasti bisa bertakwa. Kalau puasanya nggak benar, nggak naik-naik tingkat, sulit bertakwa, Pak. Gitu aja, ya kan? Terutama bagi orang-orang yang bertakwa, tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana puasa berfungsi sebagai membentuk perilaku, apa namanya? Kalau Quran itu mutakin. Para sufi pendapatnya orang-orang yang mendalami ruhani, takwa akan berfungsi manakala kita umatnya berupaya secara maksimal menempuh puasanya pada level yang lebih tinggi. Sepakat? Karena di sana ada jalan-jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Di Syaban sudah ditunjuki sekarang ini berubahnya
kiblat Islam. Ya. Dengan cara menghayati, mentaati segala perintah, menjauhi segala larangannya, itu takwa. Sebagaimana telah diatur dalam agama Islam, jangan sampai kita keliru menjadikan lapar dahaga sebagai tujuan puasa. Bukan itu, bro. Itu syarat puasa. Ya. Dalam konteks inilah kritik Rasulullah tentang orang yang hanya mendapat lapar dan dahaga, benar kan? Dalam puasa kita harus kita pahami, kita ini sering terjebak menjadikan tata cara menjadi tujuan. Tata cara menjadi tujuan dalam melaksanakan perintah agama. Sering terjebak di sana. Salah satunya perintah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya ibadah puasa, sholat, haji, dan zakat. Kita juga sering kali seperti itu terjebak dalam kekeliruan karena kurangnya thalibul ilmi. Terjebak pada cara menjadi tujuan. Ini agak lebih dalam, belum jelaskan dulu. Keberagamaan kita di zaman sekarang hanya bersifat rutinitas, formalitas belaka, sehingga tidak berbekas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang terbaik bagi kita dari mereka yang berpuasa, seorang pria bertanya kepada Rasulullah. Nih ya, ini hadis ini sahih ya. Man huwa afdalu qatilan. Siapakah pejuang yang terbaik? Ini sahabat bertanya. Rasulullah menjawab, ulaika ladina yadkurunallah aktsara min gairihim. Mereka yang paling banyak mengingat Allah. Ya? Nah. Sahabat tadi bertanya lagi, aymina syai'imana huwal afdalu. Siapakah di antara orang-orang yang berpuasa yang terbaik, wahai Rasul? Rasulullah menjawab, sama. Ulaika ladina yadkurunallah aktsara min gairihim. Mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah. Ya. Nah, kemudian pria sahabat itu menyebutkan sholat, zakat, haji. Setiap kali Rasulullah jawabannya bukan itu. Ulaika ladina yadkurunallah aktsara min gairihim. Mereka yang paling banyak mengingat Allah. Hah? Jadi Ramadan itu prakteknya zikir jahat dan zikir kopi, bro. Bukan ngabuburit, bukan jarah. Di kemana ini matanya orang dulu kalwat. Isi kalwat apa, Pak? Zikir. Itu hadisnya. Mereka yang paling banyak mengingat Allah sampai 3 kali. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, aladina takharullah akdahu kula khairin. Orang-orang yang mengingat Allah itu sudah serakah mengambil semua kebaikan. Langsung dijawab sama Nabi. Sahihun jadani. Benar tuh. Jadi membuat kebaikan ya boleh serakah. Paham? Gimana caranya? Jadi kita ini tiap hari berzikir. Praktek amalan yang sebenarnya adalah pada bulan Ramadan tuh. Gimana? Gimana Chandra bro tahu? Di luar itu latihan bro, makanya sulit kasyaf. Itu puasa. Di puasa itu praktek sesungguhnya. Sama sholat juga praktek sesungguhnya ada di puasa nanti. Sahihun jadani. Benar sekali. Hadis riwayat Ahmad. Itu yang disampaikan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sangat merugilah orang yang berpuasa hanya memikirkan hal-hal yang tidak disunahkan oleh Nabi. Kalau tidak mempraktekkan zikir. Bid'ah aja gimana? Ada hadisnya. Ya.
Nabi Muhammad SAW menyebutkan orang yang paling baik berpuasa adalah mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah. Ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berzikir selama berpuasa. Kan gitu. Nabi selalu mengingat Allah sepanjang hari pas puasa. Hal ini tercermin dalam berbagai zikir dan doa yang diriwayatkan sahih dari beliau. Di bulan Ramadan, kita sebaiknya mengisi hari-hari kita dengan kedua jenis zikir. Pertama, zikir awam, zikir umum. Apa itu zikir umum? Adalah ketika kita mengingat Allah kapan aja sebagaimana yang biasa dilakukan Rasulullah di mana saja. Kapan saja, di mana saja. Kata-kata ini dapat diucapkan dengan kapan saja dan dalam jumlah tak terbatas. Itu zikir awam, umum. Jenis zikir ini meliputi baca Al-Quran, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, haqqallah, dan nama-nama Allah. Kita hendaknya selalu mengingat Allah dengan cara seperti itu sepanjang hari. Itulah yang disebut amalan puasa zikir atau sunnah azkar bagi orang syariat. Paham? Nggak apa-apa, praktekkan itu. Yang kedua, naik. Zikirnya khusus. Ini adalah doa-doa pada bulan Ramadan, zikirnya disebut azkar. Yang harus diucapkan di tempat, di waktu tertentu, dalam jumlah tertentu, dan dengan disusun dengan kata tertentu. Ini yang disebut zikir torekot. Artinya harus ada imamul mursyid. Itu bulan Ramadan. Nah, atau ahlinya secara person. Ya. Kalau secara person, naik aja ke zikir awam. Tapi itu tidak berketerusan. Kalau mau berketerusan, antum harus hilang 30 hari. Itu namanya basuluk. Duduk. Kan udah gak ada. Tapi Allah ngasih, pakailah zikir awam. Apakah kita mau terus-terusan awam? Sementara kita lagi gempor. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Talingo lepaka, badan ngawa asam ure. Duduk. Jadi mau nyalain zikir torekot, Nabi aja di Gua Hira. Ada waktunya, ada masanya. Nah, secara person, kalau antum tidak bisa datang ke Zawiyah, ya, zikir pagi dan sore termasuk zikir khusus. Zikir sebelum tidur, semuanya sudah antum berikan. Jangan liwat itu. Karena sedetik liwat antum merugi di bulan Ramadan. Membuat kebaikan ganjarannya berlipat ganda. Ya. Tuh. Setelah sholat, zikir, nafi isbat. Kalau sendiri silahkan. Misalnya makan doanya, memakai pakaian doanya, masuk keluar rumah doanya, itu termasuk khusus. Itu person sifatnya. Berjamaah beda. Jadi kita hendaknya menyisihkan waktu membuat program harian untuk hal-hal tersebut. Itu sunnah dalam bulan Ramadan. Kalau tesis sampai begadang bro. Tiba bulan Ramadan dari gue trainingnya. Iya kan? Karena waktu orang itu berbeda-beda. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan dilapangkan seperti itu dan dimudahkan melakukan amalan seperti itu. Karena di Ramadan itu waktunya banyak berkah penting bagi seorang hamba dalam perjalanannya menuju Allah. Karenanya Rasulullah bersabda, "Idkurullah fisyabahi wa fid zohiroti wa fi juz'in min al-laili." Berzikirlah kepada Allah di pagi hari, di waktu sore, dan sebagian malam. Letaknya itu pada Ramadan bro. Hadis riwayat Bukhari.
letak sesungguhnya pada Ramadan. Nah, berzikirlah. Nah, kita hendaknya berusaha menjadikan ini sebagai kebiasaan. Kalau kita sudah melakukan dengan serius di bulan Ramadan, insya Allah 11 bulan jadi kebiasaan dan itu sudah diatur sama Allah, tidak menyulitkan. Duduk nggak? Gitu. Hingga bulan-bulan lainnya. Nah, itulah hidup sesungguhnya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim, ini ulama modern loh, ngomong begini. Ini orang sering berkata Ibnu Qayyim ini ulama konvensional. Sering menafikan perkara zihir, enggak. Dia ngomongnya gini nih. Anu nukil ya. Wallahi lawis tatata antasma'a sauta qalamil malaikati yaktubu ismaka bainal ladina yadkurunallah lumta minal parahi. Demi Allah. Kata Ibnu Qayyim loh. Demi Allah, jika kamu dapat mendengar suara pena para malaikat menulis namamu di antara orang-orang yang berzikir kepada Allah, niscaya kamu akan mati karena kegembiraan. Gini maksudnya, kalau antum di bulan Ramadan melakukan zikir, jahar, kopi, berketerusan, rutin, ada yang memimpin sendirian pagi sore, maka antum matinya gembira, Pak. Gimana? Orang yang takut mati su'ul khotimah kan? Jadi pentingnya sunnah adkar itu. Apa itu sunnah adkar? Kapan waktu sunnah adkar? Sunnah zikir. Ramadan. Kenapa Ramadan? Karena bulan panas, dibakar semua dosa. Sepakat? Perang aja nggak boleh. Jadi di bulan itu amalan sosial, amalan biasa, semuanya hanya latihan. Sepakat ya? Pentingnya kita memahami sunnah adkar. Amalkan Ramadan, maka kita kaji, khususnya skala prioritasnya di sana. Justru di bulan Ramadan itu yang sebetulnya amalan. Karenanya membaca zikir-zikir sunnah adkar yang secara khusus sangat dianjurkan dan boleh dikata sunnah Nabi wabil khusus di bulan Ramadan, makanya beliau langsung melakukan perbanyak zikir dengan mengucapkan beberapa kalimat yang sangat bermakna. Kita dapat mengumpulkan pahala yang tak terbayangkan. Nabi mencapai puncak kesempurnaan dalam pengabdian kepada Allah. Nabi karena banyaknya berzikir Allah di bulan Ramadan. Insan kamil. Nah, pengetahuan, kecintaan, kerendahan hati, penghormatannya kepada penciptanya tidak tertandingi oleh kita pada bulan Ramadan. Ingat terus sama Allah. Doa dan zikirnya merupakan cerminan dari hal ini. Karenanya terdiri dari rumusan doa dan zikir sunnah azkar yang paling sempurna adalah sebagai berikut. Kita sambung di part 2.